kayak ada acara yang memang punya izin, kemudian masuk, kemudian seperti, mungkin nggak setuju, seperti main hakim sendiri, itu bahaya. Saya nggak suka sama itu, maka saya boleh ngelakuin apapun kepada Tapi itu. mereka tidak melakukan serangan fisik apapun. Udah Ferry, setuju atau tidak, mereka boleh naik ke atas panggung ngomong Prabowo anjing, Prabowo bangsat. Setuju atau tidak? Saya setuju. Untuk ngomong Dalam Prabowo, menghormati mereka. Ya, dalam titik tertentu kurang apa lagi Pak Prabowo sendiri menyebutkan itu di panggung? dia nggak ngomong rakyat anjing, rakyat bangsat. Dia ndasmu. Nah, semua ada juga itu, yang kaki 4 itu. Rakyat anjing. Bukan rakyatnya, nyebut kata-kata itu juga. Dia lagi ngomongin rakyat Indonesia diperlakukan seperti anjing. Udah Ferry jangan ngambil konteks keluar seakan-akan dia ngomongin rakyat anjing kan. Ya, bahkan kata pun itu pun nggak pantas di panggung kan. Dia ngomongin anjing hewan, bukan anjing makian. Nih, saya adalah orang yang paling sering ngeritik Prabowo, setuju? Maka saya juga harusnya bersikap Paling adil. sering itu perlu digarisbawahi. Iya. Karena saya Stand up. merasa teman-teman di daerah jauh lebih Betul. Di stand up deh. kalau stand up. Stand up deh. Cuman saya juga mau bilang, kalau dia bukan ngomongin anjing dengan memaki, saya nggak mau nge-framing seakan-akan dia ngomong anjing memaki. Dia ngomongin anjing sebagai anjing. Tapi lebih kata makian juga pernah kan? Iya, tapi kan gini kan. Kalau kita nggak suka dan nggak setuju ngeliat presiden kayak gitu, apa ia dibalas sama itu juga gitu? Makanya saya tanya balik, udah Ferry setuju nggak mahasiswa itu naik ke atas panggung, kemudian teriak, Prabowo anjing, Prabowo bangsat gitu? Ya, saya mau katakan begini, Mas. Kalau Mas dan saya, dari perspektifnya, mungkin banyak hal kenapa tidak memilih diksi itu. Satu, kita mungkin merasa ada nilai yang perlu dijunjung dalam konteks kita sendiri. Belum tentu orang lain. Kedua, sesakit apa sih kita dalam perjuangan? Apa tuh ini maksudnya? Apa yang membuat kita merasa orang, rakyat, publik marah dengan kebijakan? Lalu kita mengatakan itu salah. Saya, Mas, mungkin punya posisi yang sama 20 hingga 25 tahun yang lalu dengan Mas Panji. Melihat gerakan. Tapi begitu tahu publik dipukulin, disakitin, nggak peduli dengan mekanisme hukum yang ada. Lalu orang-orang ini tiap hari berjuang atas nama mereka. Lalu ketika mereka bilang ngomong segala macam caci maki, segala macam hewan, saya mulai sadar kadang-kadang mungkin mereka jauh lebih benar. Ini kayaknya letak perbedaan pendapat kita. Sampai ke Pak Prabowo ya. Pak Prabowo adalah orang yang punya berbagai kewenangan. Dan dia termasuk yang membiarkan. Kemarin ketika aksi mahasiswa, Mas, ada Komcat turun. Menurut undang-undang, Mas, yang berhak menyatakan Komcat turun adalah presiden. Presiden Berarti tahu dia melanggar undang-undang. Bagi saya, presiden melanggar undang-undang bukan sekali ini. Sudah dari hari pertama dia melanggar hukum. Lalu Mas Panji meminta kita, ayo tegakkan hukum dulu, baru kita... Detik-detik panas. Panji Pragiwaksono langsung menguji sikap Ferry Amsari soal batas kebebasan berekspresi. Saat muncul pertanyaan tentang mahasiswa meneriakkan kata-kata kasar kepada presiden, Ferry memberikan jawaban yang memicu perdebatan sengit. Panji kemudian menyoroti aspek etika dan konsekuensi demokrasi. Sementara Ferry menekankan konteks kemarahan publik serta hak menyampaikan protes. Adu argumen ini menjadi salah satu momen paling panas dan paling banyak memancing perdebatan dalam diskusi. Karena kita bisa berpersepsi, ini pasti kejahatan. Gitu kurang lebihnya? Kalau kemudian jelas terang benderang ya. Iya, terang benderang kan tertutup. Pendekatan Mas Panji kan bukan hanya sekedar pendekatan hukum ya. Pendekatan hukum. Pendekatan politik. Dulu Suhogi, Mas Panji, manggil para menteri itu keluar, ngajak diskusi itu. Yang ada di depan seluruh mahasiswa, mereka menunjuk maling. Salah nggak Suhogi sama teman-teman mahasiswa tahun 70-an itu? Ya, kalau dalam konteks aksi, mereka berhak. Waktu itu yang mereka maling itu minyak negara. Nggak ada bukti proses pengadilannya. Tapi kita semua tahu. Kita tahu ada problematika. Saya tahu pendekatan Mas Panji mau normatif ya. Harus ada ketukan palu. Enggak, saya pengen... Ketukan palu sekarang sudah berpihak kepada Gibran Rakabuming Raka, Mas. Nah, sekarang pertanyaannya. Mau terus kayak gitu atau mau diubah jadi benar? Mau sampai kapan kita hanya berhenti pada menduga-duga dan nggak memulai perjalanan? Poin itu saya suka. Iya. Tapi ketika demokrasi wujud. Nah, ada poin menarik ya soal... sebentar, boleh saya potong sedikit? Oke. Karena tadi pakai MBG.
Waktu MBG ada, kita semua menduga akan ada korupsi. Semuanya. Proyek kayak gini mah, pasti ada korupsinya. Terjadi. Dan pada akhirnya ada pembuktiannya. Dugaan masyarakat terbukti benar karena memang ada. Ketika proses hukumnya berjalan dan kemudian dia terbukti, maka kita bisa bilang ini orang mencuri, ini orang bagian dari negara dan dia mencuri. Ya. Buat saya bahaya untuk bilang negara adalah koruptor. Bahaya gitu. Itu sama kayak bilang semua anggota DPR koruptor. Sama seperti bilang semua polisi korup. Sama seperti bilang semua TNI penjahat. Sama seperti semua mahasiswa anarkis. Sama seperti semua stand up kemudian ngomong jorok. Pendekatan holistik itu berbahaya sekali. Label itu berbahaya sekali dan akan merugikan semua orang. Saya timpali ya. Barusan ada penelitian bagus. Buku Prof. Mahfud, judulnya Politik Hukum di Indonesia. Ya. Salah satu argumentasi orang hukum, terutama orang hukum tata negara, karena salah satu cabang ilmunya adalah politik hukum, menyebutkan boleh saja amandemen Undang-Undang Dasar, termasuk buku Prof. Mahfud, dengan catatan demokratis dulu. Kalau enggak, perubahan Undang-Undang Dasar akan disusupi oleh berbagai kepentingan. Termasuk juga bicara soal korupsi di negara yang tidak demokratis. Kalau pendekatannya normatif, yang ada adalah pemberantasan korupsi yang punya kepentingan politik. Ya. Oke. Dan Mas Panji paham betul di kasus bagaimana mereka menghancurkan KPK. Begitu KPK sudah dikuasai oleh kekuatan rezim, saya nggak percaya lagi dengan pemberantasan korupsi hanya punya keinginan memperbaiki Republik. Sama juga dengan pendekatan hukum. Kalau Mas Panji terlalu normatif dalam pendekatan hukum, yang ada kita akan ditipu oleh pendekatan hukum. Hukum jadi alat kekuasaan untuk mengendalikan kepentingan. Oke. Konteks MBG menarik, Mas Panji ambil itu ya. Dari awal saya sudah menganggap korupsi bukan karena menduga saja. Secara keilmuan kami, ada yang cabang ilmu perundang-undangan namanya. Sebuah uang besar tanpa melibatkan undang-undang di dalamnya, korup sudah tuh pasti. Pasti. Ngapain uang banyak digelontorkan tapi tidak siap dengan undang-undang? MBG nggak ada undang-undangnya, Mas Panji. Kurang maling apa MBG itu? Pengadaan motor listrik, mobil dan segala macam, kaos kaki, tidak ada perencanaannya, tidak ada kesesuaian dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Gentengisasi tiba-tiba teriak tanpa ada perencanaan nasional. Itu sudah tindakan korup. Ya. Jadi satu paket maling yang datang di UGM, dalam perspektif mahasiswa, kita harus hormati mahasiswa dalam pendekatannya. Debat memanas. Ferry Amsari melontarkan analogi yang menyulut kontroversi dengan mengaitkan pemerintah dan konsep maling negara. Sementara Pandji Pragiwaksono langsung menolak generalisasi tersebut dan mengingatkan bahaya melabeli tanpa pembuktian hukum. Adu argumen tajam soal korupsi, kekuasaan, dan demokrasi ini menjadi salah satu momen paling panas dalam diskusi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.